Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah peristiwa di surat Al-A'raf tentang Musa Kalimullah di atas bukit Sinai. Peristiwa Musa adalah peristiwa hakikatullah. Banyak sekali kita memandangnya sebagai peristiwa syariat, padahal terkandung hakikat yang sangat dahsyat. Baginda Nabi Musa Kalimullah alaihi salam jatuh pingsan atau mati suri yang dialami menjadikan perenungan dalam kajian kita bahwa kita sebagai hamba tidak layak mengunjungi Allah dalam keadaan sadar jasad, karena yang melihat adalah Allah yang maha bersih dan suci. Kemudian media sadar fisik ini penuh dengan kotor karena dosa nestapa. Tentunya hijab jadinya bagi aku hamba untuk bisa bertemu dengan aku Allah. Aku Allah hanya mau berucap bahwa teknis bertemu dengan aku adalah dengan cara mati ragamu, sehingga bahasa yang cukup lembut dalam memperkenalkan dirinya Allah menyebut dan berucap, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Lihatlah gunung itu. Bila berada pada tempatnya, maka wahai Musa, niscaya kamu dapat melihat aku. Namun gunung itu hancur. Sebuah pelajaran yang mulia dari Allah terhadap Musa Kalimullah, bahwa bertemu dengan Allah hanya dengan cara mutu qabla an tamutu, mati sebelum kamu dimatikan. Bangun dari kematian, maka Musa pun berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku orang pertama-tama beriman. Al-A'raf 143. Ini mengungkapkan bahwa Musa telah bertemu Allah melalui kematian sesaat. Musa telah bertemu Allah melalui mujahadah puasa 40 hari lamanya di atas bukit Sinai. Allah berada pada wadak syariat gunung Sinai. Wadak hakikatnya adalah hati Musa yang putih, bening, kasaf mukassafah, goib dalam diri Musa menjadi mukammil pada lisan zahirnya. Musa ma'rifat pada nur Muhammad di alam kalam. Sempurnalah gelar Kalimullah. Karena Musa kasaf dengar, kasaf lihat, dan kasaf lisan. Bunyi suara Allah, kalam Allah, maka suara Musa adalah suara Allah. Suara kun, bicara Musa adalah bicara Allah. Bicara kun, perilaku Musa, perilaku gerakan Allah. Kun fayakun. Martabat iman tertinggi, kun fayakun. Musa telah kenal dirinya. Kenal pula Allah pada singgasana diri, aku hamba. Nur hamba lebur di dalam aku Allah. Nur Allah. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nur hamba berada pada sulbi Musa. Telah fana di dalam nur zat pada ubun-ubun hampa Musa. Maka marifatlah Musa sebagai musyahadah Rasul dan Allah. Syahadat kekal Musa Muhammad Rasulullah dan Allahu Zat. Syahadat kekal Musa Muhammad Rasulullah dan Allahu Zat. Syahadat kekal Musa Muhammad Rasulullah dan Allahu Zat. Sempurnalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Musa Rasulullah. Sempurnalah Islam, iman, ihsan, ikhlas seorang Musa dalam bertauhid. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan Musa dalam kamil mukammil adalah pelajaran berharga untuk kita kaji dan kita petik serta kita ikuti suri tauladan kemarifatan dirinya. Mengapa? Karena itulah peristiwa real. Kenyataan dan kemarifatan itu berlangsung. Adanya ma'rifat di akal, pikiran, otak, angan-angan, fantasi, dan segalanya yang berada di area kepala ini.
adanya juga ma'rifat di hati kolbi ini, adanya juga ma'rifat di sulbi atau perut. Tiga kemakrifatan ini memang harus terjadi dan tercipta sehingga alif lurus bentuknya. Maka sempurnalah dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perilaku dan perbuatan ragahnya. Seseorang kalau hanya ma'rifat hatinya, akalnya masih mengagungkan dan mempertuhankan hamba dirinya, maka ma'rifat hati, tetapi kesombongan akal dan intelektualnya masih tercipta. Seseorang yang telah bermakrifat di perutnya, di tulang sulbi, di alam mani, di alam raga, maka perilaku akhlakul karimahnya luar biasa, sempurna. Tetapi apabila hatinya dan akalnya tidak makrifat, maka masih ada sifat dengki, iri hati, cemburu, takabur, ujub, sombong. Penyakit-penyakit ini tercipta juga di akal dan pikiran. Tidak mau kalah, selalu merasa diri lebih mempunyai dan memiliki ilmu, tidak ada yang mampu melebihinya. Ada saja kelemahan dan kerendahan diri, tidak pernah ada. Karena dia hanya ma'rifat di alam raga, di alam mani. Seseorang yang hanya ma'rifat di akalnya, dia ramah dalam mengejawantahkan pikiran-pikirannya, cerdas, berpikir, dan bijaksana ketika menularkan ilmu yang ada di alam pikirnya. Tapi kalau tidak ma'rifat hati dan tidak ma'rifat raga, maka tetap saja kesombongan masih terjadi, serta perilaku mengabaikan syariat, mengabaikan akhlakul karimah, mengabaikan sunnah Rasulullah tetap terjadi. Oleh karena itu maka kemarifatan ini minimal di tiga tempat itu, karena di tiga tempat itu adalah singgasana nur zat, nur sifat nur Muhammad, dan nur Adam, nur hamba. Nur zat yang biasa turun naik singgah di ladang hati, sehingga nur zat dan nur Muhammad ini seperti tidak terbedakan antara kristal dan air. Ketika kristal ditenggelamkan ke dalam air, maka tidak diketahui adanya kristal di dalamnya. Begitulah nur zat dan nur Muhammad di hati. Tetapi nur hamba adalah merupakan cahaya raga. Keakuan hamba, keakuan diri akan tetap berpisah. Oleh karena itu maka upaya satu-satunya jalan supaya bisa tunduk takluk adalah dengan cara belajar hamba ini mengenal dirinya, asal usul dirinya. Kalau dia sudah tahu asal usul dirinya dari nur zat, maka insya Allah dia akan fana. Kalau dia sudah fana, maka kemarifatan tercipta di akal, di hati, di perut, maka insya Allah berjalan dengan raga yang penuh dengan akhlak seperti akhlak baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatinya juga penuh dengan kelembutan, hati mutmainnah seperti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dicuci oleh malaikat Jibril di belakang rumah Ummi Halimatus Sya'diyah, disaksikan Ananda Abdullah. Kemudian fikirannya juga adalah merupakan fikiran ilham ilahiyah, fikiran-fikiran cerdas, fikiran-fikiran rabbani. Maka luar biasa seorang kekasih Allah itu. Itulah Musa Kalimullah, itulah Khidir alaihi salam, itulah para anbiya, para nabi, itulah datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita kaji lebih jauh mungkin kadar kemakrifatan berbeda lagi. Tapi intinya secara biasa, umum dan lumrah, manusia yang lemah seperti kita ini, mungkin takaran-takaran kadar kemakrifatan secara konsep dan teoritisnya itu seperti itu. Untuk bisa dibuktikan maka kita butuh mujahadah berkepanjangan agar kita bisa melakoni, mengalami dan merasakan. Dan kita sendiri yang tahu makom makrifat diri ini. Kita tidak pernah tahu makom makrifat diri selain diri ini. Untuk itu maka kita belajar kenal diri, tahu diri, tidak lupa diri, merendah diri. Maka kita berjalan di atas sirat bumi ini
ada panduannya. Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita introspeksi, belajar dan hafal, selalu terus hafal keburukan-keburukan kita. Dan lupakan kebaikan-kebaikan kita. Dan ingat terus kebaikan orang, lupakan keburukan orang. Maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang belas asih, bijaksana, sabar dan lapang dada, legowo, terima apa adanya, karena semua hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah kalimat ini kita ucap dengan indah, kita rangkai kata demi kata, tetapi prakteknya adalah butuh hidayah. Semuanya butuh hidayah. Oleh karena itu sandarlah kepada yang maha pencipta, Allah yang maha baik, yang menggerakkan kedua pandangan mata ini, yang menggerakkan otak dan fikir ini, yang menggerakkan lisan bicara ini, yang menggerakkan telinga hingga mendengar ini, yang menggerakkan tangan dan kaki, yang menggerakkan darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, yang menggerakkan kullu jasad ini. Subhanallah, yang menggerakkan napas dan jiwa ini. Allah, Allah, Allah. Engkau zat yang mulia dan zat yang agung. Ketika kami belajar mengenal diri semata-mata sebagai media lantaran untuk kami bisa mengenal Engkau, wahai Rabbku yang mulia, insya Allah bukalah pintu hijab ini, agar kami semua hamba-Mu di muka bumi ini belajar mengenal diri dan kenal Engkau ya Allah. Agar kami tidak menjadi hamba yang mati sia-sia. Agar kami tidak hidup hanya menggugurkan kewajiban sunnah Nabi, tetapi kami tahu ilmu untuk mengamalkan sunnah Nabi. Lalu kami sampai kepada ilmu itu ya Allah. Karena kami tahu bahwa ketika kami berjalan adalah af'al-Mu, ketika kami melihat adalah af'al-Mu, ketika kami mendengar adalah af'al-Mu, ketika kami melangkah adalah af'al-Mu. Semua adalah af'al-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin Jalali wal Ikram. Oleh karena itu malu sekali ketika aku meminta pahala padamu. Malu sekali aku meminta jaminan surgamu ya Allah. Malu ya Rabbah, malu sekali hamba ini karena terlampau banyak syahwat bumi ini menjadikan hijab sehingga aku tidak berafal dengan baik di atas muka bumi. Aku kurang beradab dan berakhlak bertata krama terhadapmu ya Rabbahku. Ketika aku masuk di atas sajadah, aku tidak pernah menyadari bahwa aku lagi mau menghargaimu ya Allah. Kakiku berdiri dengan tegak dan kesombongan dengan keangkuhan aku hamba ini. Aku malu ya Allah. Sebenarnya aku sadar bahwa aku ingin bertemu dengan Engkau di atas ambar sajadah. Sebenarnya aku harus menitiskan air mata cinta karena aku merendah. Tapi terlampau banyak aku sombong dan angkuh walaupun sudah di atas ambar sajadah. Yang sebentar lagi Engkau terbangkan aku bertemu dengan Engkau, wahai Zat yang mulia. Allah, ampunilah kesalahan zahirmu ini. Ampunilah kesalahan dan dosa zahirmu ini. Bimbing dan tuntunlah wahai Maha Guru Allah subhanahu wa ta'ala. Bimbing dan tuntunlah melalui zahir ciptaanmu Rabita Mursyid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing dan tuntunlah melalui zahir cahayamu para malaikat Jibril alaihi salam, Mikail, Israel wa Israfil alaihi salam. Bimbing dan tuntunlah melalui zahirmu para murabbi kami. Walaupun mereka telah tiada di bumi, tapi mereka masih hidup di alamul hakikat. Maka insya Allah biarkanlah silaturahmi indah ini berjalan di antara kami, agar kami tetap mencintaimu ya Rabbah, mengasihi dan menyayangi. Tiada terpupus dan padam membara hati ini. Biarkanlah hati ini membara mencintaimu, mengasihimu dan menyayangi. 24 jam dalam dasar nafas ini berjalan. Itulah ketika dia pesiar keluar dari hidung ini menuju ke bumi, ketika dia tenggelam dalam hidung ini menuju ke negeri hakikatullah. Biarkanlah nafas dan jiwa ini selalu beribadah, tunduk patuh dan taat menyembah padamu ya Rabbah. Engkau zat yang mulia, Engkau pula lah yang berjalan di atas muka bumi ini. Engkau pula lah yang menuju ke alam hakikat. Engkau pula lah laisa kamitslihi syai'un mukhallafatu lil hawadis qiyamuhu li nafsihi insyaallah. Aku, kami, seluruh hambamu ini tetap hamba. Seluruh makhluk ciptaan alam semesta raya maya pada ini adalah jagat zahirmu. Engkaulah Zat yang tidak terukur dan terbanding, terjangkau dengan pikiran dan akal hina ini. Kecuali
dengan diam tak berucap, katupkan telinga tak mendengarkan bunyi, matikan fikir dan akal, tunduk dan patuh daripada nafsu dan syahwat, hidupkan hati, hidupkan jiwa, maka engkau akan bertemu. Dan aku pun akan bertemu, kami pun akan bertemu. Kami pun akan mengunjungi engkau dengan cinta dan rasa. Walaupun tipis rasa ini, dengan untayan kalimat dan kata, kami mendengar indah suaramu menyebut dalam qalbi Allah, 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 Allah. Lalu titisan air mata itu keluar dari kepala yang hina ini. Air mata cinta. Biarkan air mata kami ini bisa memadamkan neraka jahim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.